adalah puasa dan kepedulian sosial. Tadi kita sudah lelang sedekah untuk kepentingan masjid. Yang jelas sedekah pada bulan suci Ramadan ini adalah sedekah yang utama. Afdhalu shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Yang paling utama sedekah itu adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Makanya di Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Dari yang biasanya sedekah itu 700 kali lipat, maka karena pada bulan suci Ramadan, maka sedekahnya ditambah lagi hingga 1000 kali lipat. Jadi 700 kali 1000 dilipat gandakan pahalanya sampai 700.000 kali lipat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan pada bulan suci Ramadan. Jadi enggak salah Bapak Ibu kalau umat Islam grafiknya meningkat. Dari biasanya dermawan saja menjadi sangat dermawan. Yang tadinya pelit jadi baik. Kira-kira Bapak Ibu ini pelit apa baik kira-kira? Baik semua ya, tidak ada yang pelit. Ada logika sederhana yang saya pelajari dari Deddy Corbuzier, salah satu ikon mu'allaf Indonesia. Jadi dalam dialognya dia mengatakan mengapa kita mesti terganggu dengan restoran yang masih buka, dengan orang yang sedang makan enak. Karena puasa itu kan justru ujian. Disitulah letaknya kita mengendalikan diri. Logis ini bagi saya. Oke, kita di Indonesia yang mayoritas muslim. Bayangkan kalau kita tinggal di Amerika Pak, yang kita minoritas. Muslim minoritas di Amerika nggak terganggu sama orang yang makan nasi goreng. Nggak terganggu sama orang yang makan es krim. Nggak terganggu dengan orang yang jojong makan di siang hari. Nggak terganggu dengan restoran. Karena puasa itu bicara tentang iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada inti kepedulian sosialnya. Kalau dengan alasan puasa kita terganggu dengan orang yang minum es. Kalau dengan alasan puasa kita terganggu oleh warteg, kita terganggu oleh rumah makan Padang, warung pecel lele, itulah rasanya orang miskin yang juga terganggu dengan pamer kemewahan orang kaya. Coba bapak-bapak beli roti yang mahal-mahal itu. Kalau versi Lampung yang mahal apa? Britok misalnya, Sirin umpama. Beli roti di sana karena harganya mahal-mahal. Satu biji paling murah 10.000. Begitu kita keluar mungkin tukang parkirnya nelen ludah itu. Enggak kebeli dia roti semahal itu. Sedangkan kita bisa mengeluarkan uang begitu banyak buat beli roti yang mahal. Kita masuk restoran cepat saji dengan keluarga, sekali bayar 500.000, 1 juta. Bahkan mungkin tukang cuci piringnya pun enggak kebeli makan sedemikian rupa. Itulah rasanya bagi mereka ketika melihat orang kaya sedang mempertontonkan makan enak, masuk restoran mewah. Nah, disinilah kita belajar empati. Betapa pahitnya ludah kita lagi ngelak kehausan, tiba-tiba ada yang minum cendol di depan kita. Nah, ini kita sedang belajar empati sebetulnya. Karena begini, Bapak Ibu rahimakumullah, banyak artis yang memamerkan kemewahan. Makanya ada yang beli bathtub, bacanya aja susah saya itu. Bathtub itu apa? Bak mandi lah ya. Ada yang beli bak mandi itu sampai 3 miliar. Ya hak dia dong, urusan dia. Cuman jangan dipamerkan.
Masih banyak rakyat Indonesia yang susah makan. Urusan dia mau beli betap yang triliunan, hak dia, duit dia, tapi ndak usah dipublikasi. Kadang-kadang pamer mobil mewah, di garasinya ada puluhan mobil mewah, dibuat konten YouTube-nya, di-share kemana-mana. Terlalu menyakitkan pamer kenyang di tengah orang yang lapar, pamer kesehatan di tengah orang yang sakit. Jadi jangan sekali-sekali Pak, bapak-bapak pamer sehat dekat temannya yang stroke, bengek, prostat. Di Pak Haji Billy pamer makan enak, lalap jengkol, gini-gini masih perkasa umpama ya. Tapi dekat orang yang stroke, bengek, prostat tadi itu terlalu menyakitkan yang sedemikian rupa. Nah, dengan kita mengendalikan diri puasa di bulan suci Ramadan ini, kita sedang belajar empati. Saya pakai logika sederhana, pernah ditanya Ustadz, apa hukumnya rumah makan buka siang hari bulan Ramadan? Enggak ada hukum, kata saya. Apa hukumnya warung bakso buka siang hari? Enggak ada hukum. Saya enggak berani mengatakan haram, enggak berani juga mengatakan makruh, tapi enggak berani juga mengatakan boleh gitu. Masih takut juga ngomong boleh sayanya. Saya ngomong sederhana, enggak ada hukumnya. Cuman ya sopan, ditutup saja, jangan pamer banget. Kasihan sama orang yang sedang berpuasa. Karena kita husnuzon saja Pak. Beberapa hari yang lalu istri saya minta beliin bakso, karena dia nggak puasa soalnya. Saya keliling warung bakso, tutup semua. Sebel saya sama warung bakso ini. Tutup semua gitu. Ternyata mereka bukanya sore kan, mau menjelang berbuka. Nah itulah masalahnya ketika semua warung makan buka sore, orang berebut beli takjil, orang berebut beli makanan. Akhirnya terjadi penumpukan kendaraan Pak. Banyak kecelakaan menjelang berbuka puasa. Kalau saya husnuzon sajalah. Restoran buka siang, mungkin orang yang makan di sana yang memang nggak puasa, mungkin dia datang bulan, mungkin dia non Islam, atau orang beli bungkus memang buat persediaan nanti berbuka. Kalau belinya pada asar kan pasti macet di jalan. Mending belinya pada zuhur atau sediakan dari pagi, tinggal masukkan ke kulkas. Dan saya nggak sepenuhnya setuju dengan perkataan sudahlah nggak usah beli-beli, bikin saja di rumah. Ya kalau kreatif nggak apa-apa, tapi niat beli itu begini Bapak Ibu. Saya kalau ngelihat orang jualan takjil itu ya, kalau nggak habis waktu maghrib itu sudah itu, nggak akan laku jualannya itu. Kasihan juga kan mereka, karena itulah mata pencahariannya. Jadi kalau beli takjil, beli gorengan, beli cendol itu, niatkan sajalah berbagi rezeki. Itu kan menjadi sedekah bagi kita semua. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin ingatkan pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Lu mengapa demikian? Karena kalau masjid sekedar mewah, apalagi pakai judul nyentrik kubah emas umpama, orang paling banter selfie, ibu-ibu nyewa bis buat jalan-jalan ke sono, terus foto-foto upload di story WhatsApp, Facebook maupun di Instagramnya. Paling banter kita ngomong wow subhanallah, tapi masih mending bangun masjid daripada bangun diskotik. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan, terus nggak ada yang ngundang juga, ada sih yang mati, tapi matinya kena COVID, jadi nggak ada tahlilan, ngarep bawa besek, nggak ada besekan, lapar kan? Ngempet, ludah terasa pahit saking laparnya. Mau ngutang ke warung, utang yang kemarin-kemarin sudah numpuk belum dibayar. Mau minta ke tetangga, sudah keseringan, malu, tebel muka rasanya.
Kita datang gak usah banyak-banyak bawa duit cepek atau beras 10 kilo, kasih ke rumahnya, gemetar dia mengucapkan terima kasih. Makasih Pak Haji Billy, ini memang yang kami tunggu. Habis mengucap terima kasih nggak berhenti sampai di situ, masuk ke kamar dia sujud syukur, nangis sejadik-jadiknya, tak henti-henti dia puji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang yang dermawan untuk kami. Maka orang bijak berkata, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Ada perkataan menarik dari orang bijak. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul nggak kira-kira ini Pak? Ini Islam tidak boleh kehilangan dimensi sosialnya itu. Islam tidak boleh kehilangan semangat populismenya. Nah, kayak ada keterangan Nabi begini, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya orang-orang berlomba-lomba mempermewah masjid. Serem banget itu. Bukan berarti dilarang ya Pak, cuman jangan berhenti pada di sana, pada berlomba-lomba mempermewah masjid. Betul, Nabi dulu bikin masjid untuk memulai peradaban. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir di Kuba, bikin masjid. Tapi jangan dibayangkan masjidnya dengan granit yang mahal, dengan cat jotun gitu. Jangan dibayangkan dengan ornamen yang mewah, cuman batu dijejer doang Pak, belum ada atapnya di Kuba itu. Betul, Islam dimulai dari pembangunan masjid peradabannya, tapi tidak identik dengan kemewahan. Umat Islam tidak boleh kehilangan sosialismenya, populismenya, kepedulian terhadap sesamanya. Baik, terakhir saya mau cerita ini. Suatu hari dalam kitab tafsir Durrul Manthur, suatu hari Imam Ali dan Fatimah, kedua anaknya sakit, Hasan dan Husain. Maka khadimnya, pelayan di rumahnya, ngusulin, Ali, nadar saja. Kalau kamu nadar, mudah-mudahan dua anakmu sembuh. Nadar Imam Ali, kalau anak saya sembuh, puasa 3 hari berturut-turut. Maka sembuh Pak. Ya namanya orang yang bertakwa, kalau bayar nadar cash. Kalau kita kan bayar utang nanti. Sudah ada duit tapi ganti HP dulu. Makanya yang ngutangin sebel banget, males ngutangin lagi. Nah, Imam Ali cash bayarnya. Selesai anaknya sembuh, besok puasa. Puasa hari pertama nggak ada makanan untuk sahur, tidak sahur. Maka beliau sampai sore bingung mau berbuka, cari utangan. Dapat pinjaman, begitu mau berbuka, ngelihat orang yang kelaparan, pengemis, nggak tega. Dikasihkan semua makan berbuka tadi buat pengemis. Imam Ali berbuka cuman pakai air saja, nggak makan, kecuali buat anaknya. Begitu pun Fatimah. Hari yang kedua beliau bekerja, puasa tanpa sahur. Dapat dari bekerja, pas mau berbuka, ada orang yang lapar datang ke rumahnya, musafir, untuk minta pertolongan. Kasihan ngelihat musafir sudah berapa hari nggak makan, dikasih ke musafir tadi. Nggak jadi buat berbuka puasa. Hari kedua cuman minum air, nggak buka juga. Di hari yang ketiga Imam Ali tetap puasa sesuai dengan nazar, bekerja tanpa sahur. Pas mau berbuka ada tawanan baru keluar, mau pulang ke kampungnya nggak punya ongkos. Oleh Imam Ali dikasih lagi 3 hari 3 malam berpuasa, berbuka cuman dengan minum, sahur dengan minum saja, matanya ke dalam, pipinya kempot, perutnya kemudian terasa kaku sekali. Nabi berkunjung ke rumahnya,
Lalu Fatimah menceritakan semuanya. Nabi menangis seraya membacakan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Subhanallah. Sudah langka orang yang punya mental seperti Imam Ali karamallahu wajhah. Dengan Ramadan kali ini, mari kita umat Islam membangun kembali komitmen kepedulian terhadap sesama. Kita angkat kembali nilai sosialisme Islam, populisme Islam, sehingganya semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.